Tetap nekat latihan ekstrim meski sedang berpuasa, rahasia menu sahur juara Thailand Masters Leo Rolikarnando ini benar-benar bikin semua orang terkejut. Halo pecinta tepuk bulu, selamat datang kembali. Bulan suci Ramadan telah tiba. Di saat banyak orang mengurangi aktivitas fisik berat untuk menjaga energi hingga berbuka, hal ini rupanya tak berlaku bagi para atlet pahlawan kita di pelatnas PBSI. Wah, bener banget. Para atlet kita memang punya mental baja. Hari ini, kita kupas tuntas sosok yang dedikasinya bikin kita geleng-geleng kepala. Siapa lagi kalau bukan sang jawara Thailand Masters 2026, Leo Rolikarnando. Menjelang tur Eropa yang jadwalnya super padat di bulan puasa, tidak ada kata libur atau kendor dalam kamus latihannya. Betul sekali. Bagaimana cara ia menyeimbangkan ibadah puasa wajib dengan kerasnya latihan fisik ekstrim di Cipayung? Mari kita bahas selengkapnya. Seperti yang kita tahu, jadwal BWF World Tour itu tidak kenal kompromi. Mau bulan puasa atau libur nasional, jadwal tetap berjalan sesuai rencana awal. Benar, jadwal internasional sangat ketat. Leo Rolikarnando dan partner barunya, Bagas Maulana, dijadwalkan bertempur habis-habisan di 3 turnamen beruntun di daratan Eropa. Bayangkan, wahai pecinta tepuk bulu, rentetan ini bukan main-main. Semuanya dimulai dari turnamen legendaris dan bergengsi, yaitu All England 2026. All England prestisenya luar biasa. Turnamen digelar di Utilita Arena Birmingham mulai 3 hingga 8 Maret nanti. Namun perjuangan mereka tidak berhenti di situ. Belum sempat melepas lelah, mereka harus terbang ke Basel untuk mengikuti Swiss Open pada 10 hingga 15 Maret. Tur panjang ini lalu ditutup di Perancis lewat ajang Orleans Masters pada 17 hingga 22 Maret. Luar biasa melelahkan jadwalnya. 3 minggu berturut-turut, berpindah di 3 negara berbeda, dan semuanya dilalui dalam kondisi berpuasa atau persiapan menyambut puasa. Ini sangat membutuhkan stamina mumpuni dan mental sekeras baja. Tapi tahu tidak, di balik kerasnya persaingan di lapangan, Leo tetaplah pemuda sederhana asal Klaten yang sangat merindukan kehangatan keluarga. Sisi manusiawi yang sangat menyentuh ya. Menyambut Ramadan tahun ini, Leo mengaku gembira dan bersyukur. Meski waktu luangnya terbatas karena harus segera terbang ke Inggris akhir pekan ini, ia menyempatkan diri berkumpul bersama keluarga. Dalam wawancara singkat Jumat 20 Februari kemarin, Leo mengungkapkan perasaannya. Apa katanya saat itu? Leo mengatakan pastinya sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan yang terpenting bisa berkumpul dengan keluarga besar. Momen hangat ini menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Leo sebelum bertarung di Eropa. Sebuah bekal psikologis yang jauh lebih berharga dari sekedar istirahat fisik. Setuju sekali, dukungan keluarga tiada tandingannya. Nah, ada fakta menarik yang unik dan relatable buat kita semua. Kalian pasti penasaran, apa sih menu sahur dan buka puasa andalan atlet kelas dunia seperti Leo? Apakah makan steak mahal atau suplemen berharga selangit? Pasti banyak yang mengira makanan atlet dijaga ketat. Ternyata tidak sama sekali. Leo jujur mengaku bahwa menu favoritnya saat sahur bersama keluarga adalah menu legendaris anak kos, yaitu nasi dan telur. Ya, sesederhana itu menu sang juara. Lalu bagaimana dengan menu berbukanya? Pemuda Klaten ini santai menjawab, apa saja boleh dimakan, yang penting harus ada air es untuk melepas dahaga. Sederhana dan membumi sekali sosok Leo ini. Fakta ini menunjukkan betapa rendah hatinya ia. Di tengah gemerlap prestasi menterengnya, selera asalnya tak berubah. Kesederhanaan inilah yang mungkin menjadi kunci utama yang membuatnya tetap fokus dan tidak mudah cepat puas dengan apa yang diraihnya. Tapi ingat, puasa sambil latihan keras di pelatnas bukan perkara mudah. Leo menegaskan ia tak akan mengurangi komitmennya terhadap bulu tangkis. Latihan rutin berjalan biasa dan intensitasnya dijaga. Namun ia juga sangat rasional dan bijaksana mengenali batas kesehatan tubuhnya sendiri. Betul, sebagai profesional ia tahu batasannya. Bulu tangkis modern sangat eksplosif dan butuh banyak oksigen serta cairan. Leo menyadari tantangan terbesarnya saat berpuasa adalah rasa haus saat latihan. Ia menyatakan mereka harus tahu kondisi badan masing-masing karena olahraga ini butuh tenaga ekstra. Benar, apalagi kalau sampai dehidrasi. Leo menambahkan bulu tangkis adalah olahraga ekstrim. Ia takut dehidrasi malah berakibat fatal. Di sini, Leo menunjukkan kedewasaannya sebagai atlet elit. Ia tahu kapan menekan batas kemampuan dan kapan mendengarkan sinyal tubuhnya agar tidak cedera parah. Manajemen diri yang luar biasa dari pemain muda. Pada akhirnya, kunci utama Leo menghadapi tantangan Ramadan ini hanya satu kalimat singkat. Ia berpesan, yang terpenting adalah menjalani hari-harinya dengan penuh rasa ikhlas. Sebuah penutup yang sangat menyejukkan hati. Wah, makin kagum sama Leo. Mari mendoakan yang terbaik untuk perjuangan Leo dan Bagas di sepanjang tur Eropa bulan Maret ini.
Semoga puasa mereka lancar, fisik tetap bugar, dan bisa membawa pulang gelar juara untuk mengharumkan nama Indonesia. Amin. Nah, bagaimana menurut para pecinta tepuk bulu di rumah? Apakah kalian optimis Leo dan Bagas bisa juara di All England tahun ini meski berpuasa? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar ya. Betul. Jangan lupa klik like, share video ini, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan update berita bulu tangkis terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan salam olahraga. Sampai jumpa kembali semuanya. Dukung terus atlet Indonesia. Selamat beraktivitas. Dadah semuanya, kemenangan Indonesia kebanggaan kita semua. Mari kawal perjuangan mereka. Dunia bulu tangkis gempar saat bintang muda Indonesia Alwi Farhan melesat tajam dan Anthony Ginting bangkit dari keterpurukan yang sangat mengharukan sekali. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari arena tepok bulu. Kita sedang berada di awal tahun 2026 dan kawan, suasana di Platnas sedang sangat membara. Benar sekali. Dinamika yang terjadi di awal tahun 2026 ini benar-benar luar biasa. Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia sedang gencar melakukan regenerasi dan pembinaan modern. Hasilnya, beberapa atlet kita menunjukkan performa yang benar-benar gemilang di kancah internasional. Sorotan utama kita tertuju pada sang bintang baru, Alwi Farhan. Pemuda asal Surakarta ini baru saja mencuri perhatian dunia dengan menembus peringkat 14 dunia BWF pertanggal 27 Januari 2026. Ini adalah lompatan karir yang sangat luar biasa bagi anak muda berbakat kita. Pencapaian itu diraih setelah Alwi sukses meraih gelar juara di turnamen BWF World Tour Super 500 Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan. Itu adalah gelar Super 500 pertamanya dan menempatkannya pada peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Alwi benar-benar menunjukkan mental baja di depan publik sendiri. PBSI menyebut Alwi sebagai proyek masa depan tunggal putra Indonesia, mengapresiasi gaya bermainnya yang cepat, agresif, dan determinasi yang kuat. Namun jangan lupa dengan seniornya, Jonathan Christie, yang tetap konsisten. Pertanggal 18 Februari 2026, Jonathan masih kokoh di peringkat 5 dunia BWF. Jonathan memiliki 84.174 poin, meskipun posisinya kini dipepet ketat oleh Christo Popov dari Prancis. Sebelumnya, pada November 2026, Jonathan mencatatkan 3 podium juara dan 1 runner-up. Jojo membuktikan bahwa dia masih menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun yang paling mengharukan adalah melihat kebangkitan Anthony Sinisuka Ginting. Setelah sempat anjlok ke peringkat 58 dunia akibat cedera parah pada pertengahan 2025, Ginting berhasil melesat naik 10 tingkat ke posisi 52 dunia pertanggal 10 Februari 2026. Kenaikan drastis ini berkat performa apiknya di Badminton Asia Team Championship 2026. Sebagai kapten tim, Ginting menyumbangkan 2 kemenangan penting dan membawa tim putra Indonesia meraih medali perunggu. Semangat juangnya setelah melewati masa-masa sulit benar-benar patut kita acungi jempol dan menjadi inspirasi bagi atlet lainnya. Bergeser ke sektor ganda putra, ada pasangan Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana yang sedang naik daun. Mereka berhasil mencapai final All England 2025, meskipun harus puas sebagai runner-up setelah kalah dari pasangan Korea Selatan. Per 10 Februari 2026, mereka naik ke posisi 14 dunia BWF. Ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani yang sangat konsisten. Per November 2025, mereka menempati peringkat 9 dunia dengan prestasi 3 kali menjadi runner-up di turnamen internasional. Konsistensi mereka menjadi sinyal positif bagi kekuatan ganda putra Indonesia di masa depan. Sektor tunggal putri pun mengukir sejarah lewat Gregoria Mariska Tunjung yang meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. Dia menjadi tunggal putri pertama yang meraih medali Olimpiade sejak Maria Christine Yulianti pada tahun 2008. Ini adalah pencapaian yang sangat dinantikan oleh publik bulu tangkis tanah air. Meski peringkat Gregoria sedikit turun pada pembaruan BWF Februari 2026, kemajuan besar juga ditunjukkan Putri Kusuma Wardani. Putri berhasil masuk 10 besar tunggal putri dunia dan menempati peringkat 6 pertanggal 27 Januari 2026. Kemajuan ini tentu memberikan harapan baru bagi sektor putri. Tahun 2026 ini memang disebut sebagai masa transisi. PBSI fokus pada pembangunan sistem pembinaan modern berbasis sport science, analisis data, dan pendekatan psikologis. Walaupun awal tahun 2025 sempat dinilai seret, namun Indonesia akhirnya bangkit dengan mengumpulkan 21 gelar BWF World Tour.
Indonesia bahkan menempati posisi keempat sebagai negara peraih gelar terbanyak pada pertengahan 2025. Tantangan seperti badai cedera pemain utama memang sempat memengaruhi performa, namun sistem pembinaan yang baru mulai membuahkan hasil. PBSI juga terus menjaring talenta baru melalui seleksi nasional di Karawang pada Februari kemarin. Kalender turnamen tahun 2026 ini juga akan sangat padat dan menantang bagi para atlet. Kita akan menghadapi Indonesia Masters, Indonesia Open, hingga Piala Thomas dan Uber di Denmark pada bulan April sampai Mei mendatang. Semua turnamen ini memerlukan persiapan fisik dan mental yang sangat matang bagi seluruh kontingen kita. Mari kita terus berikan dukungan terbaik untuk para atlet kita. Semoga bendera merah putih semakin sering berkibar di podium tertinggi turnamen-turnamen mendatang. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, tetap semangat dan terus cintai bulu tangkis Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan dukungan kalian di kolom komentar. Dah!